Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membawakan unit 2 yaitu unsur pendidikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dani Trisha Putra. Nama saya Nada Mutainaya. Nama saya Vicky Ainur Pris. Nama saya Salma Sampai Brianti. Nama saya Putri Zahra Dinia. Nama saya Prawira Surya Saputra dan selamat menyaksikan video kali ini. Pendidikan dari berbagai sumber. Pertama ada Prof. Herman H. Horn berpendapat bahwa pendidikan adalah proses yang tak pernah berakhir untuk menyesuaikan diri secara lebih tinggi bagi makhluk yang telah berkembang secara fundamental, yang memiliki kebebasan dan kesadaran terhadap Tuhan sebagaimana tercermin dalam lingkungan sekitar, kecerdasan emosional dan kehendak manusia. Kedua ada M.J. Lansfeld berpendapat bahwa standar dari pendidikan adalah setiap interaksi antara orang dewasa dan anak-anak merupakan situasi di mana proses pendidikan terjadi. Ketiga ada Prof. Dr. John Dewey berpendapat bahwa konsep dari pendidikan adalah suatu proses pengalaman karena kehidupan adalah tentang pertumbuhan. Pendidikan bermakna membantu pertumbuhan bangkit tanpa memandang usia. Proses pertumbuhan melibatkan penyesuaian pada setiap tahap dan peningkatan keterampilan dalam perkembangan hidup. Di Prof. Mahmud Y. berpendapat bahwa inovasi pendidikan adalah usaha-usaha yang dipilih secara sengaja untuk mempengaruhi dan membantu anak dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, kebugaran fisik, dan moralitasnya. Hal ini bertujuan untuk secara bertahap membimbing anak menuju tujuan tertinggi agar anak dapat hidup bahagia dan memberikan manfaat bagi dirinya dan masyarakat. Kemudian ada kelima, dalam Wikipedia dijelaskan bahwa fungsi pendidikan adalah menciptakan lingkungan belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri, termasuk kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya dan masyarakat. Dan ada F, yaitu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 1991 dijelaskan bahwa sistem pendidikan merujuk kepada proses pembelajaran bagi individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai objek-objek tertentu dan spesifik. Pengetahuan ini diperoleh secara formal yang mengakibatkan individu memiliki pola pikir dan perilaku yang sesuai dengan pendidikan yang diterimanya. Tokoh memiliki pendapat serupa tentang pendidikan. Meskipun dengan variasi kata-kata, penafsiran beragam di kalangan akademisi adalah hal yang wajar dan bermanfaat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 memberikan definisi formal tentang pendidikan, menekankan usaha sadar dan terencana dalam mengembangkan potensi pendidikan. 3 pemikiran utama tentang pendidikan adalah: 1. Pendidikan memerlukan usaha sadar dan perencanaan untuk mengembangkan potensi peserta didik. 2. Tujuannya adalah pengembangan aspek spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, dan keterampilan. 3. Proses pendidikan harus dilakukan secara sadar dan terencana mulai dari tingkat nasional hingga lokal dengan perencanaan yang cermat sesuai dengan aturan. Rencana pelaksanaan pembelajaran mencakup mata pelajaran, kompetensi dasar, indikator, materi, tujuan, metode, waktu, proses pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar sesuai dengan standar pendidikan. Tujuan pembelajaran. Pada pokok pikiran yang kedua ini, dapat dilihat adanya pengerucutan istilah pendidikan menjadi pembelajaran. Jika dilihat secara sepintas, mungkin seolah-olah pendidikan lebih dimaknai dalam setting pendidikan formal semata atau persekolahan. Pendidikan yang dikehendaki adalah sebuah proses pendidikan yang mengarah pada pengembangan development dan humanis, yaitu berusaha mengembangkan segenap potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Bukan yang bercorak pada pembentukan behavioristik, juga perlu melihat ada 2 kegiatan utama dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, suasana belajar. Suasana atau iklim belajar merupakan keadaan yang tercipta pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Hal ini merupakan salah satu kunci dalam menyukseskan kegiatan pembelajaran. Pada perencanaan pembelajaran, suasana belajar juga harus diperhatikan dan dianalisis. Skenario pembelajaran nantinya perlu disesuaikan dengan suasana belajar tersebut. Diharapkan dengan demikian, proses pembelajaran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dapat lebih optimal. Yang kedua, proses pembelajaran merupakan implementasi dari perencanaan pembelajaran. Proses pembelajaran memiliki peran penting dalam mencapai tujuan pembelajaran. Seluruh komponen pembelajaran seharusnya digunakan dalam menjaga kualitas proses pembelajaran. Pada kegiatan ini, interaksi antara pengajar dan peserta didik harus selalu ada. Dalam hal ini, seorang tokoh pendidikan yaitu Ki Hajar Dewanto membagi dan membedakan pengajaran dan pendidikan
pendidikan, di mana pendidikan adalah proses penggunaan sikap dan tata laku seseorang, kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Sedangkan pengajaran merupakan pendidikan dengan cara memberi ilmu atau pengetahuan akan bermanfaat bagi kehidupan lahir batin. Namun, menurut Reja Mutia Harjo dalam bukunya Pengertian Pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu secara luas dan secara sempit. Secara luas yaitu hidup, di mana segala pengetahuan belajar yang dalam segala lingkungan dan berlaku sepanjang hidup merupakan pendidikan. Kedua, merupakan pengertian dalam secara sempit, yaitu sekolah adalah segala pengaruh yang diupayakan sekolah terhadap segenap lapisan masyarakat agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungannya dan tugasnya dalam kehidupan sosial. Dalam prosesnya melibatkan beberapa aspek, pertama peserta didik merupakan subjek pendidikan, di mana mereka dididik agar dapat terus mengembangkan diri dengan tujuan sehingga dapat memecahkan permasalahan hidup di masa yang akan datang. Kedua, pendidik merupakan peran yang mendidik seorang peserta didik. Dalam hal ini, pendidik ada dalam 3 fase lingkungan peserta didik. Pertama, lingkungan keluarga merupakan fase pertama seorang peserta didik mendapat pendidikan melalui orang tuanya sebagai seorang pendidik. Kedua, lingkungan sekolah merupakan fase kedua di mana sebagai tempat pelayanan pendidikan agar peserta didik dapat mendapatkan pendidikan tentang segala pemahaman yang lebih layak. C. Lingkungan masyarakat merupakan fase terakhir di mana peserta didik dapat pendidikan melalui pengalaman yang dilalui semasa hidupnya, serta menjadi tempat di mana seseorang peserta didik menerapkan pemahamannya di dalam lingkungan masyarakat. Interaksi edukatif merupakan proses komunikasi antara pendidik dan peserta didik yang bertujuan mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan memiliki bersifat abstrak karena mencapai nilai-nilai tidak nyata atau abstrak dalam perkembangan intelektual, moral, sosial, dan lainnya. Proses ini melibatkan manipulasi isi, cara pengajaran, serta alat pendidikan untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan pendidikan ini sangat penting dalam mendidik peserta didik mencapai potensi moral mereka secara maksimal. Lalu, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, materi pendidikan adalah inti dari apa yang diajarkan dalam sistem pendidikan. Yang kurikulum mencakup materi lokal dan nasional membantu mencapai tujuan pendidikan. Yang B, alat atau metode pendidikan sangat penting karena mereka memungkinkan pendidik untuk menyampaikan materi dengan cara yang efisien dan efektif memfasilitasi proses belajar peserta pendidik. Bagian E, jadi proses pembimbing melibatkan berbagai lingkungan seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat yang membentuk karakter peserta didik. Yang ke tujuan dalam pendidikan. Tujuan daripada pendidikan mempunyai 2 kegunaan, yakni dapat memberi arah. Pendidikan dapat menjadi acuan di dalam mencapai tujuan hidup. Melalui pendidikan, manusia akan memiliki gambaran yang lebih jelas terkait dengan cara mencapai tujuan hidup mereka. Beberapa manfaat tujuan dalam pendidikan dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah memperbaharui informasi. Meningkatkan pemahaman manfaat dan tujuan pendidikan agar dapat memberi informasi dan meningkatkan pemahaman kepada peserta didik tentang sesuatu yang baru juga dapat memberi pengetahuan secara utuh. B. Mencetak generasi muda. Manfaat proses pendidikan yang kedua diharapkan mampu untuk mencetak generasi muda penerus bangsa yang kompeten dalam berbagai bidang. Proses regenerasi tidak akan berjalan jika generasi muda tidak diberikan bekal pendidikan yang cukup untuk menghadapi. C. Mempertajam pengetahuan manfaat proses pendidikan. Selain dapat membantu menciptakan generasi muda penerus bangsa yang baik dan cerdas, pendidikan juga bermanfaat bagi peserta didik yang sedang ingin mempertajam dan memperdalam suatu disiplin ilmu. Pendidikan adalah tempat sarana bagi peserta didik untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. D. Karir dan gelar pendidikan. Manfaat lain dari proses pendidikan adalah untuk mendapatkan gelar atau jenjang kesarjanaan yang pada saatnya akan berguna untuk meningkatkan karir. Walaupun sebuah gelar bukanlah hal yang mutlak yang harus dimiliki seorang guna meningkatkan kesejahteraannya, namun demikian untuk mendapatkan jenjang yang lebih tinggi serta meningkatkan karir yang memuaskan, gelar dari bidang atau disiplin ilmu itu menjadi penting. Proses pendidikan memungkinkan seseorang untuk mengembangkan pola pikir cerdas dan ilmiah yang terstruktur berdasarkan fakta. Pola pikir ini tidak hanya berguna dalam konteks akademik,
tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendidikan, kita diharapkan dapat merespons situasi di sekitar dengan lebih baik, lebih bijak, dan menghindari tindakan yang tidak bertanggung jawab. Pendidikan, baik dalam bentuk formal maupun informal, memiliki peran penting dalam mencegah terbentuknya generasi yang kurang kompeten dan tidak berpengetahuan. Dengan pendidikan yang berpengetahuan dan berkualitas, setiap individu dapat menjadi lebih cerdas dan memiliki kemampuan untuk membedakan antara hal-hal yang benar dan salah, yang bermanfaat atau merugikan bagi masyarakat. Pendidikan mampu memperluas wawasan dan pengalaman individu sebagai peserta didik atau sebagai kelompok. Saat memasuki dunia kerja, pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan akan membuka peluang untuk mendapatkan jenis pekerjaan yang lebih baik dan memberikan jenjang karir. Bagian K, yaitu tingkat kemampuan tertinggi individu. Dengan aktualisasi diri, seseorang dapat dengan mudah untuk mencapai cita-citanya. Kemudian bagian I, yaitu mencegah tindak kejahatan. Dengan pendidikan, seseorang mampu membedakan mana yang baik dan buruk, sehingga secara tidak langsung dapat mencapai tindak kejahatan. Kemudian untuk bagian J, yaitu proses pembelajaran fungsi sosial. Pendidikan mengajarkan bagaimana hidup, bersosialisasi, dan cara berinteraksi dengan sesama. Apabila individu dapat menerapkan fungsi sosial dengan baik, maka ia akan menjadi manusia berguna di lingkungan masyarakat, khususnya dan umumnya bagi bangsa dan negara. K. Produktivitas. Pengalaman pendidikan yang tinggi menjadikan individu semakin produktif. Dengan produktivitas yang dimiliki, akan menghasilkan sesuatu baik materi maupun lainnya, yang berguna bagi dirinya maupun masyarakat yang membutuhkannya. L. Menumbuhkan talenta. Setiap individu dipercaya terlahir dengan beragam talenta yang diberikan oleh Sang Pencipta. Hanya saja, tidak semua individu langsung memahami talenta yang dimilikinya. Di dalam dunia pendidikan, terdapat kesempatan bagi semua individu untuk mengetahui, memahami, dan juga mengembangkan talenta yang dimiliki. Dengan adanya pendidikan, maka talenta atau bakat serta minat yang dimiliki oleh seseorang dapat berkembang secara optimal dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak. M. Pembentukan ciri bangsa. Manfaat pendidikan selanjutnya adalah untuk membentuk karakter atau ciri khusus suatu bangsa yang bermartabat dan juga bermoral. Sejalan dengan tujuannya, pendidikan juga harus bermanfaat untuk meningkatkan dan juga membentuk karakter dari bangsa yang bermartabat dan juga bermoral baik. Hal ini tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap kemajuan di negara itu sendiri. Manfaat selanjutnya adalah merubah pola pikir seseorang. Seiring dengan bertambahnya pengalaman dan juga tingkat pendidikan yang sudah ditempuh oleh seseorang, maka hal ini tentu saja berpengaruh terhadap cara berpikir dan analisa yang dilakukan oleh seseorang akan meningkat dan menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, ekonomi meningkat. Seiring pengalaman dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, seseorang akan bermanfaat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Tentu saja, dalam hal ini tidak menjamin bahwa individu yang berpendidikan tinggi pasti memiliki kesejahteraan yang tinggi juga. Namun, pendidikan seseorang diharapkan akan memiliki gambaran apa yang dapat mereka kerjakan untuk meningkatkan perekonomiannya. P. Untuk pembentukan pribadi. Manfaat penting lainnya dari pendidikan adalah mampu untuk membentuk kepribadian seseorang agar menjadi kepribadian yang lebih baik dan kualitas yang meningkat juga. Lalu yang Q mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tujuan penting dari pendidikan yang membantu menciptakan generasi yang cerdas memberi kontribusi positif pada masyarakat. Yang R, integrasi sosial biasanya dapat membantu Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.